Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi video Ustadz Mufli Safitra terkait dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat yang sudah mengakibatkan kegaduhan dan polemik di tengah-tengah masyarakat secara luas, maka kami pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa cara dan statement Ustadz Mufli Safitra menanggapi pendapat Ustadz Adi Hidayat tentang musik telah memunculkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kami menduga tanggapan yang dilemparkan Ustadz Mufli Safitra hanya terkesan mencari sensasi untuk menaikkan rating media sosialnya dengan melemparkan komentar-komentar yang berisi kebencian. Kedua, kami meyakini bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang lebih arif, tanpa harus saling merendahkan, mengolok-olok, dan tuduhan-tuduhan keji yang menyakiti antar sesama kaum muslimin. Yang ketiga, menuntut Ustadz Mufli Safitra untuk menjelaskan pendapatnya secara ilmiah kepada publik terkait musik dan hukumnya, tanpa harus menyudutkan asatidz yang memiliki pendapat lain. Hal ini agar umat memiliki perbandingan ilmu tentang musik tanpa harus diwarnai kebencian, saling mencaci, bahkan mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Keempat, pernyataan Ustadz Mufli Safitra bahwa pernah menimba ilmu di pesantren Muhammadiyah bukan berarti menunjukkan beliau kader Muhammadiyah, tapi cenderung hanya penikmat amal dakwah Muhammadiyah yang saat ini justru beliau membalas dengan menyakiti hati banyak warga Muhammadiyah. Yang kelima, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta Ustadz Mufli Safitra segera meminta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat dan keluarga besar Muhammadiyah, serta segera menghentikan tuduhan-tuduhan terhadap Ustadz Adi Hidayat yang dapat memunculkan reaksi negatif dan memecah belah persatuan antar anak bangsa. Yang keenam, jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak Rabu 8 Mei 2024 Ustadz Mufli Safitra tidak meminta maaf, maka pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan membawa persoalan ini ke ranah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, sebagai penutup, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan aktif dalam mengawal setiap aktivitas dakwah semua ulama Muhammadiyah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu pemberitahuan dari pengurus wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara atau pernyataan sikap tentang polemik yaitu antara Ustadz Adi Hidayat yang berhadapan dengan Ustadz Mufli Safitra, di mana dari hasil yang disampaikan oleh Pemuda Muhammadiyah dalam video tersebut agar Ustadz Mufli Safitra segera meminta maaf kepada ulama Muhammadiyah yaitu Ustadz Adi Hidayat, karena Ustadz Mufli Safitra ini sudah melakukan sebuah penghinaan atau mencela, niat mengkritik tetapi tidak pada tempatnya, sehingga kurang beretika yang menyebabkan kemudian menimbulkan kegaduhan di media sosial, sehingga Ustadz Mufli Safitra ini terkesan menyerang pendapat atau argumen dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi Ustadz Mufli Safitra ini memiliki pemahaman yang menolak orang lain untuk berbeda, sehingga apa yang dia pahami ini mutlak benar, sehingga ketika ada
ulama yang berbeda seperti Ustadz Adi Hidayat ini, sehingga dikecam oleh Ustadz Muflih Safitrah. Nah, inilah bahayanya tentang bagaimana pemahaman Salafi Wahabi, sehingga memiliki pandangan yang tekstual, tafsir tunggal terhadap teks keagamaan, sehingga tidak mau menerima berbagai macam perbedaan di kalangan ulama, terutama yaitu tentang hukum musik, ya, di mana Ustadz Adi Hidayat ini tidak mengatakan musik ini mutlak haram, sedangkan Muflih Safitrah ini mengatakan segala musik ini haram. Sehingga Ustadz Adi Hidayat ini mendapatkan serangan, kemudian celaan dari Muflih Safitrah beserta dengan para pengikutnya. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan dengan pernyataan sikap dari pemuda Muhammadiyah wilayah Sumatera Utara, sehingga Muflih Safitrah ini segera bertobat, segera meminta maaf kepada ulama Muhammadiyah yang sangat kita muliakan, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah, mudah-mudahan sikapnya dari Salafi Wahabi, bukan hanya Ustadz Muflih Safitrah, tapi semuanya, agar tidak memiliki pandangan yang sempit terhadap ajaran agama, sehingga menerima berbagai macam pendapat di kalangan ulama dengan sikap toleran, dengan sikap saling menghormati, dan dengan sikap lapang dada atau legowo. Nah, ini karena dampak apa yang dilakukan oleh Muflih Safitrah ini menyebabkan kegaduhan sosial, sehingga diikuti oleh para pengikutnya yang kemudian ikut-ikut menghina, mencela, merendahkan kehormatan dari Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini harapannya kepada dai Salafi Wahabi yang bernama Muflih Safitrah, sehingga beliau tidak melakukan lagi dengan sikap-sikap demikian kepada ulama-ulama yang berbeda dari ulama Salafi Wahabi, menerima perbedaan, baik itu ulama dari Muhammadiyah maupun ulama dari Nahdlatul Ulama atau NU atau ulama yang lainnya. Ya, kemudian juga ini kecaman terhadap pengikut dari Muflih Safitrah ini juga melakukan tindakan ujaran kebencian berupa sikap takfiri alias mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat. Ini adalah Salafi Wahabi, pengikut dari Muflih Safitrah. Sehingga ini ada pernyataan sikap dari pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, ya. Kalau tadi adalah pernyataan sikap dari pemuda Muhammadiyah dan Kokam dari Sumatera Utara, sedangkan ini pengikutnya yang mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat. Ini adalah pernyataan sikap dari PW pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, bidang Kokam dan SAR. Ini atas apa yang dilakukan oleh pengikutnya yang bernama Mariono Al-Athari. Ini mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat ini dalam media sosialnya. Naam telah tegak hujah bahwasanya Ustadz Adi Hidayat telah kufur atas beberapa poin sebagai berikut. 1. Menghalalkan musik yang mutlak Allah haramkan. Ini fatal karena berkonsekuensi kafir. Padahal kita tahu di kalangan ulama, di antara Imam Al-Ghazali ini juga tidak mengharamkan musik, ya. Jadi tidak segala musik ini haram, boleh dengan beberapa persyaratan. Kemudian poin yang kedua, menurunkan dan mengada-ada surat musik yang katanya ada di dalam Al-Quran. Ini sama saja mengaku sebagai nabi, karena hakikatnya semua surat dan ayat Al-Quran telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. 3. Menghina sunnah dan ulama sunnah. Dengan entengnya dia mencela sunnah dan manhaj salaf di ceramah-ceramahnya. Karena Rasulullah berkata, siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Nah, semoga menjadi atensi kita semua. Ini adalah tulisan di media sosial, di Facebook dari Mariono Al-Asari, ya. Akhuku Mariono Abu Abdillah Al-Asari, Semarang, 27 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Ini maksudnya adalah 27 Syawal, ya, karena kita masih di bulan Syawal. Ya. Nah, ini atas sikap takfiri pengikut dari Salafi Wahabi, yaitu pengikut dari Muflih Safitrah
tentu akan banyak Wahabi-Wahabi yang lain yang tentunya memiliki doktrin takfiri, ya, mengkafirkan ulama atau umat Islam di luar kelompok mereka. Ini pernyataan sikapnya pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah bidang Kokam dan SAR. Ya, kepada yang terhormat Kepala UF Infar BPO Kokam Jawa Tengah, Komandan Daerah Marda Semarang. Ini 28 Syawal, ya, atau 7 Mei 2024. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salam, semoga Allah senantiasa menyertai langkah perjuangan kita dalam mengemban tugas-tugas keseharian, amin. Menyikapi tuduhan dan fitnah oleh akun Facebook Mariono Al-Asari bersama rekan-rekannya dengan mengkafirkan atau kufur yang ditujukan kepada salah satu ulama Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat, terkait polemik hukum musik, maka sudah menimbulkan kegaduhan baik di internal maupun media sosial yang sengaja dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan pertimbangan ini, maka kami perintahkan yang bersifat penting dan segera unit fungsional Infar dan Komandan Marda Semarang untuk 1. Segera melakukan investigasi terukur terhadap pelaku terkait di atas. 2. Dalam pergerakan di lapangan untuk bekerjasama maupun koordinasi dengan Marda Semarang. Yang ketiga, untuk dilakukan eksekusi sesuai jalur hukum yang berlaku di Indonesia apabila pelaku ditemukan dan benar melakukan hal tersebut di atas. Setelah melaksanakan tugas ini agar segera membuat laporan, demikian surat perintah ini disampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, BPO Kokam Jawa Tengah, Ketua Mansur, Sekretaris Sigit Suroto ST. Ya, kemudian mengetahui Ketua PW PM Jawa Tengah, yaitu Abdul Ghafur Ismail SEMM. Nah, ini jadi yang pertama tadi dari PW Sumatera Utara agar Ustadz Muflis Safitra segera minta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat, sedangkan yang ini sedang menjadi buron, ya, dicari orang yang bernama inisial yaitu Mariono Al-Asari. Mungkin saat ini sedang ngumpet atau sembunyi karena ketakutan. Harapan kita semuanya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini berupa ketegasan sehingga ulama-ulama Muhammadiyah tidak dilecehkan oleh Salafi Wahabi, karena kita tahu Salafi Wahabi ini yang mungkin dari doktrin atau sikapnya ada kemiripan atau kesamaan misi dengan Muhammadiyah, sehingga Salafi Wahabi ini sering nembeng atau ngikut dari ulama Muhammadiyah, jadi numpang hidup di Muhammadiyah karena memiliki beberapa kesamaan tentang misi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kita tahu antara Salafi Wahabi dengan Muhammadiyah ini tentu memiliki sikap berbeda terkait dengan pandangan keagamaan, di mana Salafi Wahabi ini memiliki doktrin takfiri, tabdi'i, tasyriki, suka mengkafirkan, menuduh bid'ah, menuduh syirik dan sebagainya kepada umat Islam. Sedangkan Muhammadiyah walaupun tentu berbeda dengan NU dalam segi amaliyah, tapi mereka bisa moderat, bisa menghormati amaliyah Nahdlatul Ulama. Ini salah satu di antara perbedaannya. Mudah-mudahan ketegasan ini menjadi penyemangat, menjadi kehormatan untuk menjaga marwah organisasi Muhammadiyah. Ya, sehingga apa yang dilakukan yaitu Ustadz Muflis Safitra segera minta maaf, dan sehingga orang ini tadi pengikutnya yaitu yang memiliki doktrin takfiri, pengikut dari Muflis Safitra yang bernama Mariono Al-Asari segera ditemukan, sehingga dia juga bisa minta maaf, bertobat, kemudian diberikan sanksi hukum sesuai dengan tindakan yang telah dilakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bisa bergandengan tangan bagaimana menjaga umat, menjaga masyarakat, umat muslim di Indonesia dan umat Islam di seluruh dunia agar tidak terkontaminasi dengan doktrin Salafi Wahabi, sehingga Salafi Wahabi tidak menyusup, tidak masuk ke dalam tubuh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karena kita tahu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini dua pilar NKRI, ya, penjaga NKRI dari aliran sesat,
menjaga NKRI dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga NKRI dari perongrong yang ingin meruntuhkan kedaulatan negara. Insya Allah dengan kita sikap antara NU Muhammadiyah, kita jaga majelis-majelis kita jaga masjid-masjid kita, ya, karena kita tahu Salafi Wahabi ini sering dompleng, sering numpang, ya, termasuk yang paling mudah disusupi adalah Muhammadiyah. Mereka hanya numpang hidup, ya, cari aman, ya, menikmati dari program atau usaha dari Muhammadiyah, sedangkan mereka tidak mau berjuang atau tidak mau memberikan kontribusi kepada Muhammadiyah. Maaf atas segala khilaf, terima kasih atas perhatiannya. Salam ukhuwah, tetap bersatu, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.